Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Permisi ya Pak. Ya. Jadi gini, Bu Sela, saya butuh data karyawan kantor. Saya rencana mau mendelegasikan satu karyawan saya yang di kantornya Bu Sela itu, Iya Pak. yang mempunyai prestasi dan kinerja yang bagus. Itu tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya ya dari tercapainya target-target yang telah diberikan oleh saya. Dari pusat kan ada ini, ada KPI namanya. Oh iya, ada sebenarnya Pak beberapa karyawan yang lumayan berprestasi di kantor. Nanti kalau perlu saya mau kirim apa namanya ke. Ya, jadi gini, ini kan juga namanya delegasi juga harus disiapkan untuk masalah surat menyuratnya. Jadi siapkan berkas karyawan itu. Saya sebenarnya sekarang cuman masih butuh satu aja. Nah, cuman jangan lupa juga yang lain nanti disaring juga karyawan yang memang punya prestasi. Iya Pak. Data-datanya masih di kantor Pak. Iya, nggak apa-apa. Cuman yang satu itu siapa namanya? Namanya Pak David Pak. Ada. Oh, David. Ya lumayan berprestasi sih Pak di kantor. Oh, dia itu ini pimpinan juga kan? Iya Pak. Nah iya, karena saya butuh pimpinan, karena kan mau saya taruh di pusat. Iya, nanti bisa langsung dicek sendiri sama Pak Bayu. Ya udah, sekarang gini aja. Ini kan saya juga mendesak. Jadi kamu ke kantor siapkan berkasnya juga, jangan lupa bawakan laptop di kantor. Soalnya laptop saya masih diperbaiki. Oh iya Pak. Dan saya kirimi alamatnya si David itu. Oh iya. Saya biar langsung ke sana. Oh iya Pak. Nanti saya nyusul ke rumah Pak David apa? Iya, langsung nyusul ke rumahnya David aja. Tapi Sherlock ya alamatnya, saya kan nggak tahu. Iya Pak. Ya udah, saya ngambil berkasnya dulu ke kantor ya Pak. Ya udah. Permisi dulu ya Pak. Ya, hati-hati. Ini kali ya rumahnya. Misi Mas. Oh, ya. Assalamualaikum. Iya, Mau numpang nanya Mas. Ini bener rumahnya Pak David ya Mas? Oh iya, ini benar rumahnya Pak David. Emang ada keperluan apa sih? Ya saya ada perlu sama Pak David, mau ketemu sama Pak David Mas. Tamunya Pak David maksudnya? Iya, cuman saya belum ada janji sih sebenarnya sama Pak David. Cuma ya saya ada kepentingan ke sini. Oh tapi gini ya Pak, saya mohon maaf sebelumnya. Setahu saya kalau tamunya Pak David itu orang-orang elit semua gitu. Ya penampilannya ya gak seperti Bapak kayak gini. Tapi Bapak yakin mau ketemu sama Pak David? Ya yakin Mas. Emang Celana bolong-bolong kayak gitu. Oh iya, celana saya mohon maaf sebelumnya. Ya tapi nggak apa-apa, saya sudah ini kok. Oh tapi ini ya Mas, nanti kalau semuanya Pak David ngusir Mas, saya gak tanggung jawab ya. Cuman Iya, nggak apa-apa, yang penting saya ketemu dulu sama Pak David. ya udah saya antarkan. Ayo. Silakan dulu Pak. Saya Ini Pak David tamunya Pak. Oh iya. Pak David, ini saya mau lanjut bersih-bersih dulu di depan. Oh ya Pak Gong, sudah lanjutin pekerjaannya. Ngomong-ngomong Mas, ini ada perlu apa ya? Kayaknya kok gak ada janji. Iya Mas, sebelumnya saya mohon maaf ganggu waktunya Mas David. Jadi saya ada kepentingan untuk masalah kantor Mas. Kebetulan katanya Tunggu. Masalah kantor? Iya. Oh, Mas ke sini mau ngelamar kerja? Loh enggak Mas, saya nggak mau ngelamar kerja. Oh sudahlah, kalau emang mau ngelamar kerja, tepatnya bukan di sini. Karena kursi ini adalah kursi buat tamu yang terhormat, orang yang terpenting. Oh gitu. Jadi di luar saja.
Sudah, silakan duduk. Misi. Iya. Gini Mas, kalau Mas kesini mau ngelamar kerja, seharusnya Mas itu ada orang dalam. Apalagi Mas mau ngelamar kerja di rumah saya. Sedangkan orang yang mau ngelamar kerja itu biasanya datang ke kantor. Mas kesini udah bawa uang? Loh, emang kalau misalkan sebentar, emang kalau misalkan orang kerja itu harus bawa uang? Oh ya harus. Oh, Karena itu adalah persyaratan utama karyawan baru yang ngelamar itu diharuskan membawa uang untuk administrasi. tapi kalau setahu saya nih Mas ya, mohon maaf sebelumnya. Kalau orang melamar kerja itu tidak ada pungutan biaya apapun Mas. Tapi kok ini kok katanya ada biaya ya? Biaya apa emang itu Mas? Sekarang uang itu bukan lagi rahasia umum Mas. Karena tanpa uang tidak ada pekerjaan. Kalau emang Mas mau bekerja di tempat saya, seharusnya Mas itu bawa uang supaya Mas itu bisa keterima kerja di perusahaan saya. Apalagi Mas itu kesini tidak ada orang dalam, dengan berpenampilan emas kayak gitu, tidak mencerminkan orang itu mau melamar kerja. Hei Mas, saya ini pimpinan di perusahaan ya. Seharusnya Mas itu menghargai dan menghormati saya. Emang Mas mau melamar kerja, di mana persiapannya Mas? Di mana berkas-berkas Mas? Ya sebentar Mas, nggak usah teriak-teriak juga Mas. Ya memang ini rumah Mas, cuman kan saya kan di dekatnya Mas Davidin juga agak sedikit nggak enak gitu. Jadi gini, emang uang itu, misalkan saya mau ngelamar kerja, saya harus bayar berapa, kemudian uang itu didistribusikan untuk apa? Apakah cuma buat Mas David atau ada lagi? Oh ya tentu. Oh cuma buat Mas David aja berarti? Buat saya, yang paling utama itu buat saya. Kenapa? Saya yang mempekerjakan orang di perusahaan yang saya pimpin. Semua karyawan baru itu rata-rata memakai uang. Ya Mas, paham. Cuman ya jangan sampai kenceng-kenceng juga suaranya Mas. Karena kan juga saya sampaikan lagi bahwa kurang enak didengar. Saya juga masih normal kok pendengaran Mas. Oke, saya bakal merendahin suara saya. Tapi saya mau nanya lagi, Mas kesini mau mengelamar kerja, apa Mas sudah mempersiapkan persyaratannya? Yang utama itu adalah uang untuk pelicin masuk ke perusahaan yang saya pimpin. Oh, berarti inti utamanya uang berarti Mas. Oh iya jelas. Padahal kalau setahu saya Mas ya, orang kerja itu ada prosedur lewat seleksi, bukan uang Mas sebenarnya. Mas itu harus berpikir lagi Mas. Banyak di luaran sana yang nganggur mau bekerja dan mau membayar berapapun yang perusahaan itu tetapkan. Karena apa? Perusahaan yang saya pimpin itu adalah perusahaan yang ternama Mas. Oh, berarti mayoritas karyawan yang di perusahaannya Pak David itu berarti dapat bayar semua, bukan murni seleksi berarti ya? Mas dari tadi itu saya perhatikan cuma nanya-nanya terus. Emang Mas ini siapa? Kalau Mas emang nggak ada kepentingan, mendingan Mas angkat kaki dari sini saja. Karena waktu saya adalah uang Mas. Saya kalau berbicara di depan kantor itu ada rupiahnya Mas. Mendingan Mas pergi saja. Karena saya tidak ada waktu untuk melayani Mas dengan berpenampilan kayak gitu. Iya Mas. Tapi ya tidak semuanya itu hanya dibatasi dengan uang Mas. Contoh saya bertamu ke sini, ya kalau saya nggak bawa uang ya saya diusir. Oh iya Mas. Seperti itu. Iya emang. Karena saya adalah orang penting. Daripada saya tambah naik darah, mendingan Mas pergi saja.
Karena Mas ini sudah mengganggu saya, mengganggu waktu istirahat saya di rumah. Kalau emang Mas udah gak ada kepentingan, saya persilakan. Baik Mas, kalau misalkan begitu, ya saya akan pergi. Cuman jangan sampai nanti Mas David ini menyesal. Ya. Kamu itu banyak omong dari tadi ya. Pergi. Aku gak ada waktu. Kamu itu ganggu saja ya. Jangan sampai menyesal nanti, Mas. Saya gak bakalan menyesal, Mas. Karena Mas bukan siapa-siapa. Pak Bayu sudah dari tadi, Pak? Iya. Loh, Ini laptopnya. Bu Sela? Kok Duduk, Bu Sela. Pak Bayu? Soalnya saya tadi diusir sama orang ini. Tunggu, Bu Sela. Emang Mas ini siapa, Bu Sela? Loh, ini Pak Bayu Fit, manajer pusat. Loh, tapi kan di kantor gak ada fotonya, Bu Sela. Kan sudah jelas, di struktur itu ada namanya Bayu. Kok kamu malah bersikap nggak sopan gitu sama manajer kita? Oh, berarti Pak Bayu Surya Heri Atmaja orangnya Ngomong aja belepotan, Mas. Nama saya Bayu Heri Satya Atmaja, bukan Surya Atmaja. Nama orang kok dirubah-rubah. Jadi gini, Bu. Ini tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, awalnya saya kan sesuai dengan rencana saya tadi. Cuman ternyata yang terjadi di sini itu berbeda. Saya dikira mau cari pekerjaan tadi sama Mas David ini. Nah, kemudian ternyata dia sering ambil sogok. Jadi ketika ada karyawan atau pegawai yang ingin bekerja di perusahaan kita, ternyata ditarik uang dulu sama dia. Bener itu Pak David? Sebelumnya saya mohon maaf Pak Bayu, soalnya saya juga nggak tahu perilakunya Pak David ini. Iya, ini berarti juga salahnya Bu Sela. Kenapa kok nggak cross check sebagai pimpinan? Tapi ya udahlah, nggak masalah. Cuman begini, Mas, orang lain itu juga butuh pekerjaan. Nah, dia pengen cari kerja, pengen dapat uang, tapi kenapa kok dia malah ditarik uang? Itu malah kebalikan kan? Dan juga saya agak sedikit ragu sekarang dengan kualitas karyawan saya di kantor. Kenapa? Karena tidak diseleksi secara sportif. Karena diseleksinya ya yang penting ada uang kemudian masuk. Tidak dilihat kemampuannya, tidak dilihat track recordnya bagaimana. Padahal saya ingin mendelegasikan Pak David buat ke kantor pusat. Cuman kalau begini ya jangankan buat didelegasikan ke kantor pusat. Iya Pak Bayu, saya mohon maaf kalau perilaku saya salah Pak Bayu. Jelas, sangat salah Mas. Kalau cuman masalah etika, oke lah. Mungkin ya karena memang sudah bawaan dari Pak David. Cuman kalau masalah uang Mas, kasihan Mas, mereka itu cari kerja buat nafkah keluarganya, tapi kalau sampai diambil uangnya ya gimana? Dan juga gaji kamu itu tinggi, tapi kenapa kok masih ngambil sogok dari orang lain? Ya gimana kantor ini mau mencetak pemimpin baru kalau misalkan seleksinya tidak diseleksi sesuai dengan kebutuhan, tidak dilihat track recordnya bagaimana, kemudian pengalamannya bagaimana. Dan ya, yang saya curiga jangan-jangan kamu juga masuk dari ini ya, dari orang lain ya. Saya cuma minta uang bensin saja Pak Bayu. Oh, uang bensin. Uang bensin itu kan cuma 10.000 Mas. Udah gini aja, buat nebus kesalahan kamu, saya masih kasihan ya. Ingat, jangan sampai diulangi lagi. Saya akan berpikir lagi apakah kamu saya pecat atau bagaimana. Dan saya juga sebenarnya agak sedikit masih ada kelonggaran ya, karena apa ya, kamu juga ada kontribusi di kantor saya. Cuman karena kesalahan kamu itu fatal, saya harus memberikan tindakan yang tegas. Ya Pak Bayu, saya minta tolong jangan pecat saya Pak Bayu. Oke, akan saya pikir-pikir lagi.
Tapi ingat, kesalahan fatal ini jangan sampai kamu ulangi lagi. Saya masih punya rasa kasihan ya sama kamu. Satu kesalahan akan menghilangkan 1000 kebaikan kamu, Fit. Dan buat pelajaran sekarang, karena kamu sudah maki-maki saya tadi, kamu gak pantas pakai baju itu, buka. Dan di sisi lain juga, kamu tidak boleh ke kantor dan akan saya skors selama 3 bulan. Dan jabatan orang ini turunkan jadi asisten manajer. Tapi Pak Bayu, Buka sekarang atau kamu saya pecat. Kamu sudah keren-keren pakai baju begitu, tapi kamu salah pergunakan. Cepat. Baju ini jangan pernah kamu pakai selama masa skors kamu masih berlaku.